Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas submateri lanjutan dari kemarin. Jadi Ananda sekalian sudah mengerti, saya anggap kalian sudah bisa memahami konfigurasi subkulit KLMN, kemudian konfigurasi elektron model Aufbau ya. Jadi ada jembatan Aufbau. Jadi saya harap Ananda sekalian sudah bisa menggambarkan pola-pola konfigurasi elektron Aufbau ya, yaitu SPDF ya. Jadi setelah Ananda paham kedua konfigurasi tersebut, maka kita akan langkah selanjutnya ke bilangan kuantum. Jadi sebelum kita lanjut, tolong subscribe dulu channel saya, kemudian bunyikan tanda loncengnya, aktifkan pemberitahuan notifikasinya ya. Kita lanjut. Dalam bilangan kuantum ini kita akan mempelajari untuk menentukan 4 bilangan kuantum ya. Jadi sebelum kita menentukan bilangan kuantum, kita harus paham dulu konfigurasi elektron model Aufbau ya. Jadi ada saya anggap kalian sudah paham, Ananda sudah paham konfigurasi elektron Aufbau yang sudah saya terangkan kemarin ya. Ya, bilangan kuantum terdiri atas 4 bagian ya. Ya, satu adalah bilangan kuantum utama. Jadi kuantum utama ini dia disimbolkan sebagai huruf n kecil ya, sebagai huruf n kecil. Dia ini bilang n kecil ini menandakan dia sebagai subkulit ya, subkulit terakhir dari konfigurasi elektron model Aufbau. Jadi misalkan konfigurasi elektronnya, model Aufbau-nya dia terakhir di subkulit S ya, maka n-nya itu dilihat di belakangnya ya, nomor subkulitnya berapa. Misalkan dia berakhir pada 2S2, maka n-nya itu sama dengan 2. Atau misalkan dia berakhir pada 3P2, maka yang ditulis adalah 3-nya ya, di belakangnya itu sebagai n-nya ya. Kemudian kuantum asimut ya, kuantum asimut ini simbolnya L kecil ya. Kuantum asimut ini simbolnya L kecil. Jadi L-nya itu nilainya berdasarkan subkulitnya, yaitu subkulit SPDF yang ada di konfigurasi Aufbau. Apabila subkulitnya itu apabila konfigurasi subkulitnya itu dia terakhir di S, maka dia L-nya 0. Apabila dia di P, subkulit terakhirnya di P, maka nilai L-nya sama dengan 1. Apabila subkulitnya dia terakhir D, maka L-nya sama dengan 2. Apabila kemudian subkulitnya F, maka L-nya sama dengan 3. Jadi dihafal aja ya Ananda sekalian. Jadi L-nya itu 0, 1, 2, 3, yaitu S, P, D, F ya. Jadi itu ya. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik itu nilainya dia bisa berjumlah plus atau minus ya. Jadi nanti kita pelajari di sini ada sistem orbital ya, orbital. Jadi ada, kalau subkulit S itu orbitalnya 1, subkulit P itu orbitalnya 3, subkulit D itu orbitalnya 5, subkulit F itu orbitalnya 7 ya. Ya, jadi satu orbital itu dia maksimum bisa menampung 2 elektron ya. Jadi kalau 3 orbitalnya berarti 3 kali 2 6 ya, 6 subkulit P ya. Kemudian D itu ada 5 orbital, berarti 5 kali 2 10, F ini 7, berarti 7 kali 2 berarti 14 ya. Untuk S ini orbitalnya 1, berarti dia 1 kali 2 2, jadi maksimum 2 elektron, nanti saya bahas ya. Kemudian kuantum magnetik ya, ini kuantum magnetik. Kita lanjut quantum spin ya, quantum spin. Quantum spin ini dia dua saja nilainya.
yaitu bisa bernilai plus 1/2 dan minus 1/2. Jadi kalau dia plus 1/2, maka dia panahnya ke atas, simbolnya ya. Apabila bilangan spinnya ini bernilai minus 1/2, itu artinya dia panahnya lari ke bawah. Ya, untuk lebih jelasnya kita masuk di contoh soal. Ya, kita lanjut ke contoh soal ya. Kita coba-coba buat bilangan kuantum dari ini ya, HE ya. Jadi kita buat bilangan kuantum dari HE. Jadi HE ya. Jadi HE kita buat ya. HE ini ya, kita ambil ini ya. Ya. Jadi ini ya. Ya. HE ya. HE ini dia memiliki nomor atom 2 ya. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 2 ya. Ya. Selanjutnya kita buat konfigurasi model Aufbau-nya ya. Kita buat konfigurasi model Aufbau-nya. Ya. Ini ya. Jadi ini papan ini ya. Ini ya. Aufbau ini. Ya, kita buat dulu simbolnya ya. HE ya. Kita buat dulu simbolnya HE. Ya. Ya. Ya, HE ya. Helium. Helium ini nomor atomnya 2. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 2. Berarti kalau kita buat ini konfigurasi Aufbau-nya, dia dari sini ya. Dia mulai dari sini 1s2 ya. 1s2 ya. Kemudian ini kembali lagi ya, kembali lagi ke sini. Ya, ini ya. Berarti 2s 2 ya. Nah, nanti salah ini ya, karena ini sudah cukup, jadi tidak usah ya. Ya, kita di sini saja. Ya, kita sampai di sini ya. Nah, kenapa sampai sini? Karena ini 2 sama ya. 2 tambah 2 kan 2 ya. Ya, ini 2. Berarti kita cari dulu bilangan kuantum utamanya ya, n. N sama dengan berapa? Jadi n ini dia menunjukkan subkulit terakhir. Mana subkulit terakhirnya? Ini S ya, karena dia cuma 1. Berarti yang di belakang S ini tadi ya. Nah, ini yang di belakang S ini 1 ini. Nah, jadi satunya ini langsung kita tulis ini. Ya, 1 ya, kita tulisin 1. Berarti n ini bilangan kuantumnya adalah 1 ya. Kemudian S itu subkulit S ya, kita cari lagi. Sekarang sudah L ya. L itu kuantum asimut ya. L asimut. Jadi untuk L itu berapa? Kita lihat dulu ini S. Karena ini S, berarti ini L-nya sama dengan 1 ya. L-nya sama dengan 1. Karena S berarti L-nya 1. Jadi ini saya tuliskan lagi di sini, ini S subkulit S, ini P ya, D, ini F ya. Ya, ini L-nya ya. Ini L sama dengan 0, 1, 2, 3 ya. Kita ada di sini ya.
ya, subkulit S. Sorry, ini 0 ya. Ya. No, berarti ini tadi S berarti dia 0 L-nya. Karena dia subkulit S, berarti dia 0. Ya, berarti dia 0. Ya. Sekarang M ya. M itu bilangan kuantum magnetik ya. M kecil ya. Ya, sekarang kita lihat lagi. Karena dia berakhir di subkulit S ya, dia berakhir di subkulit S ya. S ini orbitalnya 1, jadi orbital itu kita gambarkan dia kotaknya 1 ya, dia kotaknya 1 ya, kotaknya 1 ya, 1 kotak, 1 orbital 1 kotak, 3 orbital 3 kotak, 5 orbital 5 kotak, dan selanjutnya ya. Jadi 1 kotak itu dia maksimum 2 elektron. Jadi bagaimana cara menggambarkan lambang elektronnya? Ini yang pertama kita ini ya, saya ulangi ya, ini tanda panah atas ya, panah atas ini kita ini, kemudian karena dia sudah full ya 1 kotak ya, ini kita beri lagi tanda panah bawah, berarti sudah 2 elektron ya, karena dia jumlahnya di sini ada 2 elektron ya. Ini ada 2, dan cuman ada 2, 1 orbital dia 2 ya. Nah, ada 2. Berarti kalau begitu ini kita tulis dulu 0. Sini ya, 0. Ya. Karena ini elektronnya berhentinya adalah yang ini ya. Berhentinya pas dia di 0, maka M-nya sama dengan 0 ya. Ini ya, M-nya sama dengan 0. Karena dia berhentinya di 0, maka M-nya sama dengan 0 ya. Ya. Bagaimana dengan kuantum spinnya, S kecil ya? Jadi nilai spin itu plus minus 1/2 atau plus 1/2 atau minus 1/2. Jadi karena berhubung ini dia berakhir pada panah ke bawah, maka dia minus 1/2. Berarti S-nya sama dengan minus 1/2. Kalau dia berhenti pada panah atas, berarti dia plus 1/2 ya. Iya. Ya, kita coba lagi, kita buat yang orbitalnya 3 ya. Kita cari contoh yang orbital 3. Ya, kita lanjut soal kedua ya. Kita coba cari ini ya. Coba C ya, atom karbon ini ya. C atom karbon ini dia memiliki 6 ya. 6. Nomor atomnya 6. Ya, kita buat dulu ya konfigurasi elektron Aufbau-nya. Ya. C6 ya. Ya, berarti ini sama dengan ini ya. Ini dulu. 1s2 ya. Kemudian ini kembali lagi sini ya. Ini mutar lagi ya. 2s2 ya. 2s2 sudah 4 ya, 2 tambah 2 4, berarti masih ada 2 lagi. Karena masih kurang 2, maka kita kembali lagi ke P ya. P ini dia maksimum P nya ini 6 ya, 6, tapi kita tidak menuliskan 6 karena dia sisa 2, berarti di sini kita tulis di sini 2 ya. Ya. Kenapa? Karena ini yang sisa 2 bukan 6 ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6 ya. Ya, 4 tambah 2 4 tambah 2 6. Jadi sama ya, 6. 6 ya. 6. Ya. Jadi subkulit elektron
subkulit terluarnya ya. Ini. Ya. 2P2 ya, 2P2. Nah, 2P2 berarti ini sebagai N-nya ya. Ya, N. N sama dengan 2 ya. Ya. Kemudian L ya, L-nya sama dengan berapa? Kalau subkulit P, L-nya sama dengan 1 ya. Ya, ingat saya gambar lagi ya. S P D F ya. 0 1 2 3 ya. Berarti dia ada di sini ya. Nah, L-nya sama dengan 1. Kemudian M magnetiknya. M. Karena dia subkulit P ya, dia subkulitnya P. Subkulitnya P ya, karena dia P ya. P dia subkulitnya P, berarti orbitalnya dia ada 3, berarti kotaknya ada 3 ya. Saya gambar besar-besarin ya. Ya. Ada 3 kotaknya. Ya. 3 kotaknya. Kemudian ini kita isi angka 0 dulu ya, 0. Kemudian kalau di sini dia sebelah kanan dia plus 1 ya. Sini minus 1 ya. Ya. Kita lihat P-nya ini dia cuman ada 2 ya. Nah, di sini ada 2. Di sini ada 2 ya. Ya, ini kita masukkan ke sini ya. Dia jumlah elektronnya subkulit terakhir dia cuman ada 2. Ya. Berarti kita tulis di sini 1 ya. Jadi menuliskannya itu panah ke atas dulu. Ini disipul dulu. Kemudian 2. Ya, cukup ya. Karena ini cuman 2 elektron yang subkulit terluarnya ya. Kita tulis saya ini 2 ya. Berarti dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan kita tulis ya. Berarti ini dia berhenti di sini. Sini ya. 1 2 berhenti sini, berarti dia M-nya sama dengan 0 ya. M-nya sama dengan 0 karena dia berhenti di 0 ya. Seandainya dia berhenti di sini berarti dia plus 1, karena dia berhenti di 0 maka M-nya sama dengan 0. Kemudian dia panahnya berhenti pada panah ke atas. Dia berhentinya pada panah ke atas sehingga S-nya ini sama dengan plus 1/2 ya. Iya. Tuh. Iya. Ya, coba kita cari lagi soal yang nomor atomnya 8 ya. Ya, coba 8, nomor atom 8 ya. 8 ya. Coba nomor atom 8 ya. Ini yang 8 ini oksigen ya. Ya, nomor atom oksigen ini adalah 8 ya. 8. Berarti jumlah elektronnya sama dengan 8 juga ya. Sekarang kita buat konfigurasi elektron Aufbaunya ya. Ya. 8 ya. Oksigen 8 ya, oksigen 8. Oksigen 8 ya. Oksigen 8. Oksigen 8. Kita tulis konfigurasi Aufbaunya
Berarti dia mulai dari sini 1s2 ya. 1s2. Kemudian dia ke sini kembali ya. Karena habis berarti 2s2. S2 ya. Jadi saya anggap paham, tidak usah saya beri anak panahnya ya. 2s2 berarti sudah 4, berarti dia kurangnya 4. Kemudian dia ke sini lagi 2p6, tapi 6 ini kan lebih ya, dia sisanya 4, berarti dia dibawanya 6, berarti ditulis saja. Berarti di sini sisa 2p4 ya, karena 2 tambah 2 tambah 4 sama dengan 8 ya. Kita buat ini yang kita ambil dasar untuk menentukan bilangan kuantumnya. Nah, jadi ini langsung saja ya. Ini 2 ya. 2 berarti n-nya sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan 2. Nah, dia 2 berarti n-nya 2, bilangan kuantum utamanya 2. L-nya berapa? Ya. L-nya. Karena dia P berarti SP DF01 berarti dia 1 ya. Nah, P berarti dia 1 L-nya. Kemudian M. M ini dia P. M ini dia sepulit P ya. P ini ada 3 kotaknya ya. 3 kotaknya. Ya. 3 kotaknya ya. Ya, 3 kotaknya. Ini dia ada jumlah elektronnya di sini terakhir dia ada 4 ya. Kita tulis sini langsung 4 ya. 4. Tapi sebelumnya kita tulis dulu sini ya, 0 plus 1 ya. Min 1. Ada 4, kita tulisnya 4 elektronnya, berarti 1 2 3 ya. Cukup 3. Kalau sudah cukup ini kita kembali lagi ke arah kiri ya. Kita kembali, tidak boleh di sini ditulis tapi dia langsung ke kiri ya. Begitu habis ya. Kan tadi 1 2 3 kemudian 4. Kita kembali lagi. Berarti dia berhenti di sini. Ya, dia menunjukkan min 1 ya. TM-nya sama dengan min 1. Kemudian S-nya ini karena dia panahnya berhentinya terbalik, turun ya. Berarti panahnya turun, berarti dia minus 1/2 ya. Jadi kalau dia panahnya ke bawah dia minus 1/2, kalau panahnya ke atas dia plus 1/2 ya. Tuh. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ya. Oh ya, kita coba lagi misalkan contoh yang selanjutnya. Bagaimana kalau misalkan 9 ya, nomor atomnya 9. Kita coba-coba yang 9. Ya, yang nomor atom 9 itu ada F ya. F itu dia simbol dari fluor ya, fluor. Dia nomor atomnya 9 ya, 9. Nah, kita coba ya, kita buat dulu konfigurasi Aufbaunya ya. Dia F9 ya. Ya. F9. F9. Kita buat konfigurasinya. Dia mulai dari sini ya. 1 S2, kemudian ini lagi ya. 2 S2 ya. 2 S2. Kemudian ini lagi ya. Kita coba berapa sisanya di sini? 9 kurang 4. 9 kurang 4 sisa 5 ya. 9 kurang 4
ini 4 ya, 2 tambah 2 4 ya, sama dengan 4 ya, ya 4, dan kurang 4 sama dengan 5. Berarti di sini kita tulis yang ini ya, 2P5 ya, 2P5 ya, ini asalnya ya, 2P5. 9 kurang 4 ya, 9 kurang 4 sama dengan 5. Sehingga ini kita ambil patokan untuk menentukan bilangan kuantumnya. Berarti ini sebagai n-nya sama dengan dia tetap 2, kemudian L-nya sudah jelas ya, sama dengan 1. SPDF 0 1 2 3 ya, berarti L-nya sama dengan 1. Kemudian M-nya sama dengan ya, M-nya sama dengan, karena dia subkulit P ya, dia subkulit P ya, dia ada 3 juga ya, 3 kotak P, 3 orbital ya. Ya, ini saya tulis 0 plus 1 plus 2 ya. Ya, sehingga ini ada 5 ya. Ini 5 dimasukkan ke sini. Ya, jumlah elektronnya ada 5. Kita coba tulis 1 2 3 4 5. Ya, dia berhenti di sini ya. Ya, dia berhenti di sini. Jumlahnya 5 ya. Berarti ini dia 0. Berarti M-nya sama dengan 0 ya, karena dia berhenti. Kemudian ini karena dia panahnya terbalik ya, berarti S-nya sama dengan minus 1/2 ya. Iya. Kemudian bagaimana kira-kira kalau dia berhenti di subkulit D atau F ya? Bagaimana untuk menggambar M-nya ya? Ya, ntar ya. Ya. Apabila dia ini subkulit D ya. Nah, subkulit D itu dia 5 kotaknya ya, 5. Ya. 1 2 3 4 5 ya. Nah, berarti di sini yang di tengah-tengah sini 0, kemudian plus 1 plus 2 min 1 min 1/2 ya. Nah, bagaimana dengan kalau F? Ya, F ya. Berarti dia ada 7 ya, 7 kotaknya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti tengah-tengah ini dia 0 plus 1 plus 2 plus 3 min 1 min 2 min 3. Jadi ini penulisan untuk M ya. Tuh.
Jadi untuk menuliskan elektronnya sama dari kiri ke kanan, kalau pull dia kembali kiri ke kanan dan seterusnya. Jadi mungkin masih ada Ananda yang mau ditanyakan tentang bilangan kuantum ini, silahkan japri nomor WA saya. Kemudian bisa di rumah ya latihan untuk ini tadi ya, untuk nomor atom selanjutnya ya, misalkan ini ya 11, 12 atau 27 dan seterusnya. Kalian coba buat latihan di rumah ya, bukan tugas tapi latihan. Coba kalian buat bilangan kuantumnya itu ya, kalian coba sendiri di rumah. Kalian coba latihan di rumah ya dengan cara-cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga Ananda bisa paham dengan pembelajaran saya kali ini. Jadi sekian dulu, nanti minggu depan kita lanjut ke sub materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.